Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di kami di Wahyu Subuh. Kali ini kita akan membacakan cerita dari teman kami yang berjudul Griyo Londo. Sebelum kita menceritakan tentang cerita teman kami, alangkah baiknya kalian untuk subscribe dulu di channel Wahyu Subuh. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar channel kita cepat berkembang. Oke. Tanpa berlama-lama lagi, kita ceritakan cerita yang satu ini. Dua minggu sudah, anak semata wayangku yang berusia 5 tahun bersikap tak biasa. Ia sering berbicara sendiri dan melakukan hal-hal aneh. Awalnya aku menganggap biasa, tak perlu ada yang dikhawatirkan. Kupikir itu bagian dari imajinasinya. Namun semakin lama, tingkahnya semakin tak wajar. Pernah suatu ketika, di jam 3 pagi, dia keluar rumah tanpa sepengetahuanku. Saat aku terjaga, ia sudah tidak ada di tempatnya. Panik, tentu saja. Aku dan suamiku mencari di setiap sudut rumah. Pintu utama terbuka lebar, membuatku curiga dia pergi keluar. Bergegas, kami mencari di halaman dan memeriksa sekitar. Mata ini terbelalak seakan enggan percaya dengan apa yang kulihat. Alangkah terkejutnya aku saat mendapatinya sedang menggali tanah di belakang rumah menggunakan skop mainan. "Dek, ngapain?" tanyaku sembari terhuyung menghampirinya. Tubuh mungilnya dipenuhi lumpur dari tanah yang basah diguyur hujan semalam. Tanpa sepatah kata pun, Mas Ari langsung meraih dan menggendongnya. Kami segera membawanya masuk ke rumah. "Ngapain di sana sendirian? Ini kan masih gelap. Apa kamu gak takut digodol momok?" tanya Mas Ari sembari mengusap pipi Mila yang kotor oleh lumpur. "Aku mau mengambil adikku. Dia ditanam di sana," jawabnya lirih. Ucapannya yang membuatku takut. Akan tetapi Mas Ari menepis rasaku. Dengan tenang ia berkata, "Mungkin yang dimaksud adik adalah mainannya," dan menyuruhku membersihkan Mila. Semenjak hari itu, aku sering melihat putri semata wayangku bertingkah aneh hingga membuatku takut untuk meninggalkannya sendirian, meski hanya untuk beberapa menit. Dari caranya berbicara, kadang aku merasa dia seolah bukan putriku. Sorot matanya tajam seolah penuh dengan amarah. Entah ini hanya perasaanku atau memang telah terjadi sesuatu dengannya. Kata orang, anak kecil itu pasti suci. Dia bisa melihat makhluk tak kasat mata. Mungkinkah Mila telah diganggu oleh makhluk astral? Aku benci dengan pikiranku. Pikiran-pikiran buruk ini membuatku paranoid dan membebani. Belum lagi rumah yang kami tempati terkesan agak horor. Kanan, kiri, dan belakang area perkebunan. Jarak dari rumah tetangga pun lumayan jauh, kurang lebih 100 meter. Ditambah lagi pohon beringin besar di depan rumah semakin menambah kesan angker rumah ini. Nasib burukku harus terjebak tinggal di rumah seperti ini.
Semua ini bermula ketika suamiku mengalami kebangkrutan dan terpaksa menjual semua aset yang kami miliki, termasuk juga rumah. Mas Ari mengajakku dan Mila pindah. Ia menyewa sebuah rumah di pinggiran kota. Rumah yang besar dengan harga sewa cukup murah, 5 juta untuk 1 tahun. Rumah yang Mas Ari sewa bergaya arsitektur Belanda modern yang klasik dan cukup menarik. Didominasi dengan warna putih, di beberapa tempat tanpa cat telah mengelupas dan berlumut, serta halaman yang cukup luas juga asri. Di rumah ini ada 3 kamar. Saat aku dan Mas Ari sibuk bersih-bersih, Mila menghampiriku, memamerkan boneka porselen dengan paras cantik berambut pirang panjang dengan baju bergaya Eropa. Boneka itu benar-benar bagus, sangat sempurna. Sorot matanya seolah hidup. Mungkin ini boneka milik penghuni rumah terdahulu. Karena Mila menyukainya, kuizinkan dia untuk menyimpannya. Semenjak memiliki boneka porselen itu, ia menghabiskan waktunya bermain dengan boneka itu dan tak lagi merecokiku. Mila memperlakukan bonekanya bak seorang teman dan sering mengajaknya bicara. Kemanapun ia pergi, tak pernah sekalipun boneka itu ditinggalkan. Mila selalu membawanya. Sudah 3 minggu kami menempati rumah ini. Pagi ini Mas Ari akan pergi meninggalkan aku dan Mila selama 3 hari. Semenjak bangkrut, Mas Ari memang bekerja serabutan. Ia diajak temannya keluar kota untuk mengambil barang. Mobil van hitam melenggang pergi dari hadapanku. Tinggallah aku dan Mila di rumah sebesar ini. Malam pun tiba, suara jangkrik saling bersautan. Kesunyian pun tercipta. Detik jam kuno terdengar menakutkan. Bulu kuduk langsung memeremang. Segera aku tinggalkan ruang tengah dan menyusul Mila yang sudah terlelap di kamar. Baru beberapa langkah, tiba-tiba terdengar lagi suara-suara aneh yang beberapa hari ini ku dengar. Brak! Suara benda terjatuh membuatku terserentak. Suara itu bersumber dari kamarku. Apa yang terjadi dengan Mila? Segera kulangkahkan kaki menuju kamar. Saat ku buka pintu, aku tidak menemukan keberadaan Mila. Mila, seruku. Namun dia tak menyaut. Saat aku ingin berbalik keluar kamar untuk mencari Mila, tiba-tiba dubar. Pintu itu tertutup sendiri dengan keras, seperti ada yang membantingnya. Aku tersentak jantung bertalu-talu tak karuan. Saat ku coba untuk membuka kembali pintu itu, terasa berat seperti dikerunci. Mila, kamu di mana, Nak? Tanyaku dengan suara lantang sambil berusaha membuka pintu. Ku kerahkan seluruh usahaku dan mengeluarkan semua tenagaku untuk membuka pintu ini. Pintu ini berhasil terbuka. Mataku membulat tak percaya. Mulut menganga lebar ketika di hadapanku berdiri boneka porselen tepat di depan pintu. Boneka itu menggerakkan tangannya. Sesaat kemudian muncul Mila dengan tatapan kosong, berjalan mendekati boneka porselen itu. Bulu kuduku kembali meremang. Ketakutan langsung menjalar. Napas naik turun dan tak beraturan dan jantung terdetak lebih cepat. Astagfirullah, ya Allah. Menatap Mila untuk sesaat, aku tersadar dan bergegas lari menghampirinya.
Ku gendong dia dan segera membawanya lari menjauhi dari boneka itu. Aku berlari ke ruang tengah sambil menggendong Mila. Boneka porselen itu tiba-tiba saja sudah berada di sana, berdiri di atas meja. Tolong! Aku berlari ke arah pintu dan menggendongnya, namun tak ada tanda-tanda pertolongan. Badan lemas, doa tak lepas kuucapkan dalam hati. Aku terduduk di bawah pintu sambil memeluk Mila. Sayup-sayup terdengar tangisan anak kecil diikuti suara rintihan kesakitan yang menyayat hati. Aku semakin ketakutan terlebih saat memandang wajah boneka porselen yang menatapku. Dari matanya keluar cairan merah seperti darah. Napasku semakin memburu ketakutan. Dengan sisa tenaga yang kumiliki, aku berusaha berdiri. Sambil membopong Mila, aku mencoba berlari, tapi kaki terpeleset jatuh terancuk keset. Seketika semua gelap dan aku tak ingat apa-apa lagi. Saat aku terbangun, aku sudah berada di rumah sakit. Bapak mertuakulah yang membawaku ke sini. Beliau berkunjung ingin melihat cucunya, namun mendapati kami tergeletak di lantai. Kuceritakan semua kejadian yang kualami kepada beliau. Setelah semua hal buruk yang baru saja kualami, aku tidak ingin lagi kembali ke rumah itu dan kembali mengalami hal mistis. Bapak mertuaku meminta Mas Ari tinggal di rumahnya untuk beberapa waktu. Sementara beliau akan memeriksa rumah kami. Seminggu sejak kejadian itu berlalu, aku pun mulai sedikit bisa menghilangkan traumaku dan Mila tak lagi bertingkah aneh. Kini kami memutuskan untuk tinggal di rumah orang tua Mas Ari dan tidak akan kembali ke rumah itu lagi. Menurut bapak mertuaku, rumah itu mempunyai histori yang buruk, menyimpan cerita kelam di dalamnya. Ada anak berusia 7 tahun yang mengalami penyiksaan yang dilakukan oleh ibu tirinya. Sebelum dibunuh, dia menyaksikan kematian adiknya yang berumur 1 tahun dan dikubur di belakang rumah. Arwah gadis kecil malang itu kini mendiami boneka porselen kesayangannya. Tamat. Oke, bulan 7 aku di Madiun. Jadi intinya gini Mas ya, itu ceritanya dia tuh ngontrak apa beli rumah ya? Beli rumah karena Mas Ari itu bangkrut Ya, dari pekerjaannya, dia pindah. Tapi naasnya rumah itu tuh angker. Ya karena itu ada yang dulunya dia ada anak kecil ya, yang disiksa sama ibu tirinya. Arwahnya itu berarti di boneka porselen itu. Ya, maksudnya ini arwahnya itu jadi penunggu boneka porselen tadi ya. Ya. Yang selama ini dimainin sama anaknya Mas Hari. Jadi intinya gitu, apa ya? Kayak boneka peninggalan kan anak kecil yang meninggal tadi, terus dihuni sama anak kecil tadi. Jadi ceritanya itu mirip kayak apa? Annabelle. Bisa jadi Annabelle. Itu rumahnya yang penuh histori, penuh sejarah. Ya kayak apa itu bangunan Belanda ya, bener ya? Bangunan Belanda tua. Bangunan Belanda. Tapi emang gitu biasanya sih gini. Bangunan Belanda itu kan kayak apa ya? Ibaratnya ya kayak ada cerita-cerita masa lalu ya, kan, masa lalu zaman ya, penjajahan kan udah kayak apa kan biasanya kan yang gitu. Terus nah di sisi lain nah di sisi lain
biasanya kan gini, kalau bangunan pernah ada pembunuhan atau orang bunuh diri kan otomatis kayak apa ya, arwahnya yang dibunuh itu kan otomatis masih di situ. Iya, kayak apa ya, kayak gimana intinya, kayak mati penasaran. Tapi biasanya kan kalau sudah 7 harinya sudah hilang biasanya. Iya, iya sih. Tapi ya kita kan nggak tahu juga. Itu bisa arwahnya anak kecil tadi, bisa jin, Ya, bisa juga yang lainnya. setan juga. Iya sih. Dan maka dari itu, kalau kita masuk ke dalam rumah harus salam dulu. Itu juga masuk. Itu juga masuk. Oke. Untuk cerita kali ini dari teman saya ini yang berjudul apa tadi? Griya Londo. Griya Londo, berarti rumah Belanda. Kita akhiri untuk bincang-bincang kali ini, untuk cerita kali ini, dan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel kami agar channel kami bisa berkembang. Dan tentunya simak terus video kami selanjutnya yang akan kami rilis selanjutnya. Dan terima kasih atas kalian yang udah menyupport kami selama ini. Apa kalian? Kami tidak bisa apa-apa. Iya. Oke. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you, sampai ketemu lagi di cerita selanjutnya. Oke.